Shalom teman-teman, shalom mama papa, shalom mister. Hari ini kita rindu memulai ibadah kita bersama-sama dengan Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Siapa yang sudah siap menyembah Tuhan? Oke, yang siap mari kita berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini Tuhan, kami rindu menyiapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yang percaya amin. Yuk mister semuanya, anak-anak Tuhan bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Yeay. Ya, lompat bersama memuji Tuhan. Kita mau kalahkan markas iblis. Kita mau angkat panji Yesus. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar terkecapi, kabarkan Injilnya. Anak SKBB, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay, anak SKBB, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lebih lagi, markas iblis hancurkan, kasih Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa pedang kecapi, kabarkan Injilnya. Anak SKBB, oh yes, pastinya tuh, yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak SKBB, oh yes, pastinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeah. Anak SK siap, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak SKBB, oh yes, saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yuk anak-anak siapkan hatinya, tutup matanya, kita mau datang sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini.
bagiku Tuhan, bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari anak-anak angkat tanganmu, katakan yes Lord. Kami mau nyanyi haleluya. Ajaib perkasa Tuhan, perbuatanmu. Lebih lagi anak-anak Tuhan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib kasar perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Lebih lagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Oh, sungguh Kau hebat. Yes Lord, perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi, nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya cinta Yesus. Oh, saya cinta Yesus, saya cinta. Katakan haleluya, 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 haleluya selamanya. Nyanyi haleluya. Lebih lagi anak-anak katakan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan, tanganmu. Mari angkat tanganmu anak-anak yang disayang sama Tuhan, katakan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau selalu memuji Engkau, kami mau selalu menyembah Engkau, sebab di dalam pujian dan penyembahan kami ada sukacita, bahkan ada mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau buka selebar-lebarnya pintu hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu itu menguatkan iman kami. Firman-Mu Tuhan menghibur hati kami. Dan firman-Mu Tuhan itulah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita terus berdoa ya, supaya Tuhan terus menjaga kita, melindungi kita di masa pandemi yang masih belum usai. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama kita, menjaga kita. Baik anak-anak, juga mungkin ada orang tua dan guru-guru yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mulai. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kita mulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang Yesus Juru Selamatku. Ya, di dalam ayat yang ke-31 di situ dikatakan, jawab mereka, ini adalah jawaban dari Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita semua bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Yohanes
pasal 3 ayat 16. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Paulus dan Silas itu masuk penjara bukan karena melakukan kejahatan, ya. Kita sudah membaca tadi mereka didera, ya, berkali-kali disiksa, bahkan diikat, dipasung gitu ya. Sakit, tapi mereka seperti itu bukan karena mereka jahat, justru sebaliknya. Kalau anak-anak membaca di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, itu cerita awalnya kenapa mereka masuk penjara, ya. Di situ dikatakan ada seorang hamba perempuan. Dia punya roh tenung. Roh tenung itu artinya dia bisa meramal masa depan orang gitu ya. Tentang nasib seseorang dia bisa lihat. Dan perempuan ini punya tuan. Sehingga dari perempuan inilah tuan-tuan ini mendapatkan uang yang banyak. Nah, ketika Rasul Paulus dan Silas lewat tempat itu, anak-anak, maka perempuan ini selalu mengikuti Paulus dan Silas di dalam ayat yang ke-17 dan 18 ya. Bahkan di situ dikatakan dalam beberapa hari mereka ikutin Rasul Paulus dan Silas. Sehingga dalam ayat 18 bagian B yang terakhir-terakhir itu dikatakan bahwa Paulus dan Silas nggak tahan dengan perempuan ini. Kenapa? Karena beberapa hari perempuan ini ikut, tidak hanya sekedar ngikutin tapi berteriak-teriak. Berteriak-teriak, dia bilang orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Ya, nggak tahan Rasul Paulus mendengar ini. Kenapa anak-anak? Sebab kata-kata ini bukan kata-kata pengakuan, bukan kata-kata iman kepada Tuhan, tetapi kata-kata ini adalah kata-kata yang seperti ejekan seperti itu ya, sehingga Rasul Paulus dan Silas tidak tahan. Dan pada akhirnya di dalam ayat yang ke-18 bagian terakhir, Paulus berpaling dan melihat perempuan itu. Lalu kemudian Paulus bilang, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu, roh tenungnya keluar. Dan gara-gara perempuan ini menjadi baik kembali, sehat kembali, normal kembali, maka tuan-tuan dari perempuan ini tidak bisa menerima. Kenapa? Karena dia nggak bisa dapat uang lagi. Soalnya hambanya sudah tidak bisa meramal lagi, tidak bisa melihat tentang nasib orang lagi, sehingga nggak ada yang mau bayar. Maka akhirnya anak-anak, tuan-tuan dari perempuan ini tidak menerima, tidak mau terima, dan akhirnya dia menghadap kepada penguasa di situ, dan akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dengan tuduhan mengacau kota. Dan akhirnya anak-anak terjadilah suatu penyiksaan terhadap Paulus dan Silas. Didera berkali-kali. Tapi ketika mereka masuk penjara anak-anak, Paulus dan Silas tetap semangat mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan dia. Dia tetap memuji Tuhan dalam keadaan luka, badannya penuh luka, penuh dengan darah, bilur-bilurnya terus banyak ada di dalam tubuhnya. Dia tetap dalam keadaan sakit pun dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara, belenggu-belenggu yang mengikat mereka terlepas. Dan karena itulah kepala penjara menjadi terkejut. Karena itulah kepala penjara menjadi takut. Kenapa? Karena dia berpikir ketika seluruh tahanan itu belenggunya terlepas, dia mengira tahanan itu melarikan diri. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Kepala penjara itu ingin membunuh dirinya. Sudah putus asa.
Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua orang-orang yang di dalam penjara yang sudah kabur. Dia takut untuk dihukum oleh penguasa di sekitar situ. Ya, pasti dia akan dibunuh karena dia tidak bisa menjaga semua tahanan dengan baik. Dia dianggap tidak bertanggung jawab. Karena itulah kepala penjara ini anak-anak menghunuskan pedangnya dan ingin membunuh dirinya. Tapi ketika Rasul Paulus melihat peristiwa ini, mengetahui peristiwa ini, apakah dia diam saja? Tidak. Rasul Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu, ya, dengan suara yang keras. Dia katakan, kami semua masih ada di sini. Jangan celakakan dirimu. Lalu kemudian anak-anak dengan secepatnya pengawal atau kepala penjara ini menghampiri sel demi sel, ya. Tahanan demi tahanan dia lihat masih ada di situ. Lalu dengan gemetar dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dalam keadaan ketakutan seperti itulah anak-anak, kepala penjara ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak-anak yang disayang Tuhan, banyak orang yang memiliki pengalaman yang unik ya ketika dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ada seorang ibu yang masih gadis waktu itu, pada zaman dia masih gadis, dia main ke rumah tetangganya, ya tetangganya itu seorang penjahit, dia hanya sekedar bertamu, tapi ketika dia ada di rumah tetangganya yang seorang penjahit ini, tiba-tiba dia melihat satu buku pujian. Dia tiba-tiba melihat buku itu dan kemudian dia ambil, dia lihat-lihat, ada puji-pujian bagus gitu, menyentuh hati nih kata-katanya. Lalu kemudian dia ngobrol dengan tetangganya dan terjadilah ya obrolan-obrolan ringan tentang menceritakan kebaikan Tuhan dari tetangganya ini. Dan pada akhirnya anak-anak, dalam peristiwa yang sederhana inilah seorang gadis ini bisa mengenal Tuhan dan pada akhirnya dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Padahal keluarganya bukan termasuk orang Kristen. Tapi puji Tuhan, keluarganya tidak fanatik. Dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih. Dan akhirnya sampai detik ini anak-anak, ibu ini menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Banyak sekali ya orang-orang yang memiliki pengalamannya dalam mengikut Tuhan itu unik-unik. Mungkin kalau kepala penjara ini anak-anak, pengalaman dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui gempa yang dahsyat yang terjadi di dalam penjara itu. Ya, satu peristiwa yang menakutkan. Tidak hanya gempanya saja yang menakutkan, tetapi tanggung jawabnya yang besar untuk menjaga para tahanan itulah yang membuat dia menjadi khawatir. Bagaimana harus mempertanggungjawabkan kepada pemerintah di situ pada saat itu. Dan melalui peristiwa inilah kepala penjara ini bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan, kalian dan saya harus mengucap syukur, banyak mengucap syukur. Kenapa? Karena kita menjadi anak Tuhan. Ya, kalau anak-anak dunia ini mereka mencari selamat. Tapi kalau kita anak Tuhan tidak lagi mencari selamat. Kenapa? Karena kita sudah punya Juru Selamat. Artinya apa? Yang ahli menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Karena itu, mari kita mengucap syukur. Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masyarakat kita anak-anak, hal mencari selamat itu merupakan sesuatu yang diusahakan oleh semua orang. Di tengah-tengah masyarakat ini ya, semua orang mayoritas cari selamat.
Ketika dia menghadapi masalah, bagaimana bisa selamat dari masalah ini? Ketika menghadapi kekhawatiran, ketakutan, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat dari kekhawatiran dan ketakutan? Tapi banyak orang mencari selamat, justru kenyataannya mereka binasa. Ya, pada akhirnya yang mereka tuju adalah kebinasaan. Contoh, orang punya masalah, terus pergi ke dukun. Mereka pikir dengan pergi ke dukun mereka akan selamat dari masalah hidupnya. Ya, justru malah sebaliknya, terakhirnya mereka akan binasa. Jalan yang mereka tuju untuk mencari selamat, justru jalan itulah yang membawa mereka kepada kebinasaan. Karena itu anak-anak, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu lagi mencari keselamatan. Kita tidak perlu lagi mencari selamat dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalian dan saya sudah punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sanggup memberikan kita keselamatan, dan keselamatan itu akan membawa kepada kita kehidupan yang kekal. Ya, karena itu mari anak-anak, seperti Rasul Paulus katakan, kalau engkau mau selamat, percaya kepada Yesus Kristus. Jadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maka apapun yang engkau alami, Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan Yesus sanggup untuk menyelamatkanmu. Dari firman Tuhan hari ini, anak-anak, mari kita mau lebih setia lagi kepada Sang Juru Selamat kita. Ya, mari kita lebih lagi menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun keadaan kita tidak baik, sekalipun keadaan kita tidak seperti yang kita mau, kita nggak suka dengan keadaan seperti ini. Ya, sekalipun kesulitan kita banyak, sekalipun hidup kita dikelilingi oleh ketakutan, mari kita mau lebih lagi menyerahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat seperti Paulus dan Silas. Dia dalam keadaan yang tidak baik, dia dalam keadaan penderitaan, dia dalam keadaan kesakitan, tetapi dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Sang Juru Selamat, sehingga Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus, sanggup menyelamatkan dia dengan cara apapun, karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin firman Tuhan hari ini. Mari anak-anak bersama-sama, mungkin ada orang tua juga guru-guru yang melihat, kita mau bersama-sama berdoa, menghampiri Tuhan dengan segenap hati, naikkan pujian, aku berserah pada Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Anak-anak-Mu Tuhan, aku berserah, kami berserah padamu, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkau yang menjadi juru selamat hidup kami. Tuhan,
Kami berdoa buat setiap kami yang hari ini mungkin ada orang tua yang sedang sakit, ataupun anak-anak yang sedang sakit, ataupun orang tua yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, putus pengharapan. Hari ini kami mau berserah kepadamu, ya Juru Selamat kami, yang sanggup menyelamatkan kami. Tidak hanya sekedar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan Engkau sanggup untuk menyelamatkan kami dari kematian yang kekal. Tuhan, biarlah kami boleh tetap memandang Engkau. Kami boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, kami tetap berharap sepenuhnya. Karena Engkau hidup dan Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah iman kami semakin dikuatkan. Semangat kami untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan tidak luntur. Semangat kami untuk menyembah Tuhan tidak kendor dalam situasi seperti sekarang ini. Kami boleh tetap semangat untuk memuji menyembah Engkau seperti Paulus dan Silas. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami dan kami mau lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di sarapan surgawi dan ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.